kita nggak usah bingung gitu. Ada tokoh mencela-mencela, kadang pro batalnya nasab Habib Alwi, kadang tiba-tiba mengatakan nasab Alwi itu soheh, atau bahkan ada yang membela nasab Habib Alwi, mereka mengatakan soheh sah, padahal mereka sebenarnya tahu bahwa nasab Habib Alwi ini tidak soheh alias batal, alias mardudun, itu alias tertolak itu. Tapi mereka tetap membela Habib Alwi ya karena kepentingan duniawi ya, gitu. Karena sifat pengecut mereka, gitu. Tidak mengatakan yang benar, mereka tidak berani mengatakan yang benar, tapi mereka mengatakan apa yang menguntungkan diri mereka sendiri atau kelompoknya. Ini banyak yang, ada yang Gus, ada yang Tuan Guru, ada yang ulama, ada kiai, ada ajengan, ada Tuan Guru. Polemik nasab ini, saudara sekalian, sudah 3 tahun berjalan, di mana dengan 3 tahun ini kita mempunyai banyak sekali kenangan ya. Dan salah satunya kita jadi tahu mana kawan, mana lawan, mana penumpang gelap, mana penumpang terang, mana yang hanya memanfaatkan polemik nasab ini untuk kepentingan pribadi, dan mana yang ikhlas di dalam membela NKRI ini dari gangguan para habaib, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan dari Gus Fuad sebagai berikut. Silakan. Batalnya nasab para Habib Alwi dari Yaman dengan berbagai macam pelengkap data sejarah dan yang lainnya, atau fakta batalnya nasab para Habib dari Yaman tersambung kepada Rasulullah, tentu saja banyak orang berkepentingan dan banyak orang yang menjadi penumpang gelap, gitu loh. Kalau berangkat dari apa yang saya alami sendiri pada 2 tahun yang lalu, setelah saya memberikan banyak kritik kepada perilaku Habib yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab Bahar dan yang lain-lain, dan membahayakan Pancasila karena mereka mau membuat NKRI bersyariah, negeri berkhilafah. Dan pada akhirnya ternyata pada saat bersamaan kegelisahan saya ini juga dialami oleh Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani dan kawan-kawan, sehingga Kiai Imad Al-Bantani, sahabat saya itu, ternyata diam-diam sudah melakukan kajian sejarah, kajian kitab nasab, dan kesimpulannya ternyata para Habib Alwi dari Yaman itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian diperkuat oleh kesaksian ilmu DNA yang diberikan oleh Dr. Sugeng Sugiarto dari BRIN, dan juga kemudian dilengkapi dengan kajian filologi Profesor Menachem Ali, yang semuanya itu sama kesimpulannya, menyimpulkan bahwa para Habib Alwi dari Yaman itu bukanlah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu motif kami, orang-orang yang mempunyai kegelisahan yang sama mengenai pentingnya menjaga Pancasila, karena dengan menjaga Pancasila sekaligus juga menjaga Bhinneka Tunggal Ika, itu artinya kita sedang menjaga bangsa dan negara kita di masa-masa yang akan datang, gitu. Nah, jadi concern kami di situ. Jadi bukan sekedar nasab Habib itu palsu atau tidak palsu, tetapi kepalsuan nasab Habib Alwi dari Yaman ini kita ungkap karena mereka menggunakan klaim nasab mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW itu untuk merusak Islam dan merusak bangsa dan negara, gitu. Nah, tentu saja diskursus ini karena mendapat sambutan yang luas, apalagi setelah Guru Gembul, kemudian Bang Haji Roma Irama juga ikut mengangkat, juga channel-channel semuanya, baik yang channel-channel besar maupun channel-channel yang kecil, gitu. Itu sampai hari ini hampir 2 tahun diskursus ini di medsos terus-menerus bergema, terus-menerus konten-konten itu mengalir, dan di alam offline, di masyarakat, diskusi-diskusi itu masih terus-menerus berjalan, baik yang tercermin dari grup-grup WA maupun pembicaraan-pembicaraan di warung kopi, di warung angkringan, di Gardu Ronda, gitu.
Nah ini tentu saja di antara itu banyak orang yang dalam tanda petik itu tidak murni ikhlas memperjuangkan bangsa dan negara, tidak murni ikhlas memperjuangkan dan menjaga Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika, tapi mereka ada interest-interest yang sifatnya itu ada kalanya naif gitu. Misalnya nimbrung di diskusi batalnya nasab para Habib Alwi ini untuk tujuan yang remeh seperti eksistensi, seperti materi gitu. Jadi tiba-tiba kadang-kadang muncul sosok yang pemberani yang luar biasa mencaci maki para Habib gitu. Nah ujung-ujungnya mereka ternyata apa yang mereka lakukan itu hanyalah proposal untuk menekan para Habib untuk meminta uang gitu, meminta sejumlah uang dan yang lain-lain gitu. Kemudian ada juga yang pura-pura menyuarakan kesetaraan, tapi sebenarnya mereka punya agenda yang berbeda. Misalnya sekelompok orang Wahabi yang punya agenda untuk membuat citra buruk dan merusak ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwa Habib ini bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Padahal kan bukan gitu. Dan juga orang-orang yang tidak suka pada NU gitu, benci pada NU gitu. Itu mereka menumpangi isu nasab ini untuk membuat citra buruk kepada NU. Dan konyolnya lagi ada beberapa tokoh NU bahkan sekelas Rais Ngam itu pun dengan membabi buta itu membela kepalsuan nasab para Habib ini. Nah ini menjadi pintu masuk atau celah para pembenci Nahdlatul Ulama untuk menyerang NU dengan berdalih palsunya nasab para Habib ini. Dan juga orang-orang yang membenci Torekot gitu ya, karena para Habib ini juga merusak Torekot yang semestinya yang benar. Torekotnya para ulama yang sudah masyhur seperti torekotnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan yang lain-lain itu. Itu orang-orang yang benci torekot itu juga ikut-ikutan nimbrung di isu nasab, isu batalnya nasab para Habib ini, bukan dalam rangka kesetaraan, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga bangsa dan negara, tetapi karena semata-mata kebencian mereka kepada torekot gitu. Nah, tentu saja masyarakat luas, karena saya selalu mengatakan bahwa masyarakat luas itulah sebenarnya alat Tuhan untuk menyampaikan, menegakkan kebenaran gitu. Masyarakat luas tentu saja memahami mana orang-orang yang benar-benar concern, benar-benar serius memperjuangkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan salah satu caranya adalah membongkar palsunya nasab para Habib Alwi dari Yaman, sekaligus juga membongkar asal-usul sejarah mereka sampai di Indonesia, yang mana ternyata adalah mereka itu alat kolonial Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia, untuk menghancurkan reputasi para ulama yang melawan penjajahan gitu, untuk menghancurkan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah gitu. dan seterusnya. Jadi pada intinya yang pengen saya sampaikan di vlog ini ya, kita nggak usah bingung gitu. Ada tokoh mencela-mencela, kadang pro batalnya nasab Habib Alwi, kadang tiba-tiba mengatakan nasab Alwi itu soheh, atau bahkan ada yang membela nasab Habib Alwi, mereka mengatakan soheh sah, padahal mereka sebenarnya tahu bahwa nasab Habib Alwi ini tidak soheh, alias batal, alias mardudun, alias tertolak itu. Tapi mereka tetap membela Habib Alwi ya karena kepentingan duniawi ya gitu. Karena sifat pengecut mereka gitu. Tidak mengatakan yang benar, mereka tidak berani mengatakan yang benar, tapi mereka mengatakan apa yang menguntungkan diri mereka sendiri atau kelompoknya. Ini banyak yang, ada yang Gus, ada yang Tuan Guru, ada yang ulama, ada kiai, ada ajengan, ada Tuan Guru. Tapi seiring dengan waktu semuanya ini pasti akan
dimusnahkan oleh Tuhan semesta alam yang maha kuasa. Karena ini kebenaran itu ketika sudah datang, sudah didatangkan Tuhan, maka tidak bisa dibendung. Ibarat bola salju akan semakin membesar, harus kesadarannya bola saljunya itu kayak ibarat diumpamakan sebagai kesadaran publik, kesadaran umat, kesadaran masyarakat. Nah ini akan semakin lama akan semakin membesar gitu. Dan siapa yang tidak ikut akan tergulung. Mohon maaf, mohon ampun kalau keliru, kalau salah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam. Salam Pancasila. Rahayu Merdeka. Oke, saudara sekalian, itu ya tanggapan singkat dari Gus Fuad dalam menganalisis bagaimana ada orang yang memang menganggap dirinya sebagai orang yang membela Kiai Jamaluddin. Namun ternyata kalau kita lihat sepak terjangnya hanya memanfaatkan, mencari nama di antara dua kubu yang memang berbeda pandangan di dalam diskursus nasab ini, yang melahirkan banyak sekali ilmu, melahirkan banyak sekali ahli-ahli, dan melahirkan berbagai macam kreativitas konten kreator yang dengan berbagai macam keahlian di dalam menganalisis daripada polemik nasab ini. Luar biasa, saudara sekalian. Dimana baik dari channel-channel besar seperti Roma Irama, lalu kemudian Profesor Manahem Ali, Gus Fuad, dan pada Suka TV, saudara sekalian, itu memang membahas polemik-polemik nasab ini yang memang diindikasikan sebagai sesuatu yang sangat menarik, saudara sekalian. Dan alhamdulillah 3 tahun berjalan ini, kalau kita lihat semakin maju dan masyarakat semakin tercerdaskan, dan permintaan-permintaan pengemis-pengemis yang memakai jubah sudah berkurang di dalam melaksanakan atau melancarkan aksinya, saudara sekalian. Karena pengemis yang atau gedabrus yang memang mengatasnamakan agama itu jauh lebih berbahaya, saudara sekalian, daripada pengemis yang biasa, yang tidak pakai jubah. Kenapa? Karena tidak tanggung-tanggung yang dia minta kalau pakai jubah, saudara sekalian, apalagi pakai imamah. Hal yang memang dengan kedok berjualan, lalu kemudian jualannya itu pun harganya tidak seberapa, namun mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ini sedekah untuk anak cucu Nabi. Ini adalah untuk jualan pondok pesantren, untuk menghidupi anak cucu Nabi dan lain sebagainya. Ataukah ini adalah sorban Nabi, ini adalah kiswah Nabi, ini adalah apalah itu. Dan mengatasnamakan itu, padahal itu bukan sama sekali dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mereka jual dengan harga yang sangat tinggi, saudara sekalian. Ini sangat-sangat penipu yang harus kita berantas. Dan Kiai Haji Jamaluddin luar biasa mengkonter semua itu, saudara sekalian. Iya, memang kita tidak melihat Habib Rizik, Habib Bahar, lalu kemudian Hanif Alatos, Novel Alaidrus, Habib Syekh, dan lain sebagainya. Itu tidak kita lihat di dalam secara nyata memeras masyarakat, saudara sekalian. Namun ketika kita lihat para habib-habib di bawah ini, saudara sekalian, luar biasa. Memanfaatkan sesuatu, memanfaatkan diri mereka sebagai stempel dari Robitoh Alawiyah, mempunyai buku seperti buku nikah, saudara sekalian, sebagai identitasnya sebagai seorang habib. Nah, kita sebagai masyarakat Nusantara tidak ada yang lebih mulia kecuali mereka bertakwa, saudara sekalian. Ya alhamdulillah, luar biasa Gus Fuad di dalam menganalisis ya. Kita jadi tahu mana penumpang gelap, mana yang tidak, mana kawan, mana lawan. Di PBNU, tubuh PBNU itu sendiri. Banyak sekali, ada yang membela Kiai Jamaluddin dengan terang-terangan, ada yang secara diam-diam, ada lagi yang menantang. Contohnya saja Rois Am. Luar biasa. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.